mempresentasikan chapter 16 yaitu Network Security Fundamentals. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Lili Cahya Putri dan rekan saya Dazula Nisa Riza. Saya Arif Hamini. Saya Aziza Ulfa. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu 16.1 Security Threats and Vulnerabilities. 16.1.1 Types of Threats, jenis-jenis ancaman. Threats atau ancaman adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak sistem jaringan, mencuri data, atau mengganggu layanan. Beberapa jenis ancaman yang umum meliputi malware seperti virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat merusak atau mengambil alih sistem. Yang kedua, phishing, yaitu upaya memperoleh informasi penting seperti username dan password melalui email atau website palsu. Yang ketiga, denial of service dan distribusi denial of service, yaitu serangan yang membuat server tidak dapat melayani pengguna karena dibanjiri permintaan. Lalu social engineering, yaitu teknik manipulasi manusia agar memberikan informasi rahasia. Lalu insider threat, yaitu ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi baik disengaja maupun tidak disengaja. Lalu 16.1.2 Types of Vulnerabilities, jenis-jenis kerentanan. Vulnerability atau kerentanan adalah kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Contohnya meliputi password yang lemah atau mudah ditebak, sistem operasi dan aplikasi yang tidak diperbarui, kesalahan konfigurasi perangkat jaringan, penggunaan software yang memiliki celah keamanan, kurangnya kesadaran pengguna terhadap keamanan informasi. Lalu 16.1.3 Physical Security, keamanan fisik. Physical security adalah perlindungan terhadap perangkat jaringan secara fisik agar tidak rusak, dicuri, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh penerapannya yaitu mengunci ruang server, memasang CCTV, menggunakan kartu akses atau sidik jari, menyediakan UPS untuk mengantisipasi listrik padam, menjaga suhu ruang server agar perangkat tidak mengalami overheat. Masuk ke 16.2 yaitu serangan jaringan. Serangan jaringan adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu, merusak, atau mendapatkan akses tanpa izin ke suatu jaringan komputer. Serangan ini dapat menyebabkan kebocoran data. Kerusakan sistem, hingga layanan jaringan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis serangan agar dapat melakukan pencegahan dengan tepat. Kemudian 16.2.2 Serangan pengintaian. Serangan pengintaian merupakan tahap awal yang dilakukan penyerang untuk mengumpulkan informasi mengenai target. Informasi yang dicari dapat berupa alamat IP, port yang terbuka, sistem operasi, hingga layanan yang digunakan. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk merencanakan serangan berikutnya. Contohnya adalah port scanning, DNS lookup. Kemudian 16.2.3 Serangan akses. Serangan akses bertujuan memperoleh hak akses ke sistem atau jaringan tanpa izin. Penyerang biasanya mencoba mencuri username dan password untuk memanfaatkan kelemahan sistem keamanan. Contohnya adalah serangan akses meliputi brute force attack, phishing, password attack, dan man-in-the-middle attack. Kemudian 16.2.4 Serangan penolakan layanan. Serangan DOS dilakukan dengan membanjiri server atau jaringan menggunakan lalu lintas data dalam jumlah besar sehingga sistem menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna. Jika serangan dilakukan dari banyak perangkat secara bersamaan maka disebut denial of service. Serangan ini sering lanjut ke 16.3 yaitu mitigasi serangan jaringan, yaitu strategi perlindungan berlapis untuk mengamankan aset jaringan. Lanjut ada 16.3.1 yaitu defense in depth, yaitu menggunakan berbagai mekanisme keamanan agar perlindungan tetap terjaga meskipun satu lapisan gagal. Lanjut ada 16.3.2 yaitu backup, yaitu menyimpan data cadangan sebagai langkah pemulihan krusial yang terjadi serangan.
Lanjut ada 16.3.3 yaitu pembaruan, yaitu melakukan update dan patch untuk menutup celah keamanan. Lanjut ada 16.3.4 yaitu AAA yaitu implementasi autentikasi identitas, otoritas hak akses dan akuntansi pencatatan aktivitas. Lanjut ada firewall yaitu alat penyaring lalu lintas jaringan yang memiliki beberapa jenis dan metode infeksi untuk mencegah akses tidak sah. Lanjut ada 16.3.7 yaitu endpoint security yaitu perlindungan pada perangkat akhir seperti PC atau Lalu ada keamanan perangkat, yaitu ada Cisco Autoscore, yaitu fitur bawaan pada perangkat Cisco iOS yang digunakan untuk mengamankan perangkat secara otomatis melalui baris perintah saat perintah autoscore dijalankan di mode istimewa. Perangkat akan memandu administrator untuk menonaktifkan layanan yang tidak aman, mengkonfigurasi data sandi, dan menerapkan kebijakan keamanan dasar lainnya secara cepat. Lalu ada 4.2 yaitu password, yaitu kata sandi. Ada 4.2 yaitu password atau kata sandi. Keamanan dasar perangkat dimulai dari pembatasan akses fisik dan virtual menggunakan kata sandi yang kuat, yaitu akses lokal dan akses teristimewa dan akses jarak jauh. Lalu ada 4.3 yaitu additional password security, yaitu keamanan kata sandi tambahan. Untuk memperkuat keamanan kata sandi menggunakan beberapa langkah, itu enkripsi semua kata sandi teks biasa, lalu panjang minum kata sandi, lalu blokir serangan brute force. Lalu ada 4.4 yaitu enable SSH, mengaktifkan SSH. Internet mengirim data dalam bentuk teks biasa, yaitu sehingga sangat tidak aman. Gantilah dengan SSH, yaitu security share, yang menginskripsi semua data komunikasi. Langkah-langkah mengkonfigurasi SSH itu ada atur hostname-nya yang unik, lalu atur nama domainnya, lalu buat kunci enkripsi dan kriptografinya, lalu buat sistem lalu buat username dan password lokal. Yang kelima ada konfigurasi jalur VPN untuk hanya menerima SSH-nya. Yang itu ada 4.5 disable unit service, itu adalah menonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Perangkat jaringan seringkali mengaktifkan beberapa layanan secara deploy yang berpotensi menjadi celah keamanan jika tidak digunakan. Yaitu ada menonaktifkan HTTP atau HTTPS jika tidak mengelola lewat web. Yang kedua ada menonaktifkan CDP, yaitu Cisco Discovery Protocol. Lalu menonaktifkan di DNS log, mencegah salah ketik perintah dianggap sebagai nama domain. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada diri saya. Baik.